atau dibantu sama bangsa jin. Makanya punten kalau ada yang di luar sana disebutnya anak indigo. Indigo itu kalau dia lagi pergi, kalau di rumah anak IndiHome dia namanya ya. Maka sama mohon maaf ya, itu bukan kelebihan, dia sedang diganggu oleh bangsa jin. Tujuannya apa? Ngerusak akidah. Ya. Sedikit dulu kita lurusin tentang bahasan akidah. Cukup sekedar bicara bahwa oh Tuhan itu satu ya Allah doang, nggak cukup. Tapi termasuk meyakini hidup dan matinya, rezekinya, semuanya dijamin oleh Allah. Sehingga punten ya, udah nggak boleh ada lagi contoh-contoh seperti ini. Jangan foto bertiga, nanti yang tengah mati duluan. Nggak boleh percaya. Jangankan yang di tengah, yang moto juga pasti mati, itu demi Allah. Ya, yang di rumah nggak ikut pemotretan juga pasti mati kan? Ya. Nah ini dia, bicara mati itu yang penting husnul khotimah. Nah husnul khotimah itu bukan perkara mati karena apa, tapi mati sedang apa. Jadi kalau misalnya, kok matinya karena COVID, wah kasihan, sedang apa? Sedang sujud tadi rakaat terakhir, aman. Nggak jadi aman. Ya. Terus apalagi kejatuhan cicak nanti sial, nggak boleh juga percaya kayak gitu ya. Bapak mau kejatuhan cicak 4 RW sekalipun, kejatuhan buayanya juga ya nggak akan sial. Kok tapi saya kejatuhan cicak, jatuh dari motor jadi aja nggak bisa berangkat kerja. Alhamdulillah, mungkin kamu berangkat kelindes truk ya. Itu cuma jatuh, tapi kan sakit jatuhnya, gugurin dosa. Bisa jadi ini kaki pernah melangkah ke tempat yang salah, digugurin. Nggak ada kaitannya sama gitu-gitu. Kalau lewat tempat gelap, sepi, nggak usah berkata, punten ya mbah, saya nggak ganggu dulu, nggak usah. Kok tapi kan jin ada? Iya, tapi Allah nggak ngizinin dia ganggu, sehelai rambut pun nggak akan jatuh. Ya. Apalagi? Ada anak kecil kesambar petir di Jawa Timur megang batu. Batunya dipercaya bisa nyembuhin orang. Orang datang bawa air di gayung, Mbak, dicelupin batunya. Batu ponari namanya, pernah dengar? Jadi kalau ada dicelupin pakai batu itu namanya jadi ponari sweat katanya. Ya. Ya. Sama sembuh juga dari Allah. Meskipun kadang punten ya. Ketika sakit kepala mungkin kita bisa jadi lebih dulu nyari paramek daripada berdoa ke Allah. Padahal sembuhnya karena Allah atau karena paramek? Allah ya, meskipun itu cover parameknya diganti pakai muka bapak lagi begini, enggak, sembuhnya dari Allah. Zodiak, aduh apalagi. Wah kamu kelihatannya ada masalah, ada hidup pasti ada masalah, nggak mungkin nggak punya masalah. Ya. Masalahmu kayaknya dari orang yang dekat, ya karena dekat, bahkannya bisa jadi masalah. Kalau jauh nggak kenal sama sekali, masa iya jadi masalah? Statistik itu mah, nggak boleh sampai kayak begitu. Kenapa? Karena setan nggak suka kita ngaji, nggak suka kita dapat pahala. Kalau mungkin kita nggak bayangin jadi setan, gimana caranya untuk supaya kita ngaji itu pahalanya gugur? Setan nggak suka nih kita pengajian kayak gini. Nggak mungkin beres-beres pengajian kita dikomporin untuk ngerampok bank rame-rame, ada BNI itu di depan, ya nggak mungkin, sulit bagi setan juga. Terus cara paling gampang gugur ini gimana? Ya udah ganggu aja akidahnya, sana sholat, sana zakat, puasa, haji. Dulu ada pengajian, guru kami kayak ada pengajian di rumah gitu ya, keluarga besar. Sekeluarga besar ikut, ada satu pemuda yang ikut di situ, anak dari tuan rumah, tiba-tiba nggak pernah ikut lagi. Jadi ditanyakan, kemana ini anak? Ada alam kubur atau alam barzakh namanya. Kalau dia soleh dia lagi nikmatin sambil nunggu nanti hari kiamat. Kalau tidak soleh dia lagi ripuh bertanggung jawab atas kelakuannya selagi di dunia. Gak bisa dia balik lagi nyariin mana tangan saya, mana handphone saya, nggak ada ceritanya. Tapi siapa yang masuk itu kok dia tahu segala hal tentang si kakek, logatnya berubah, suaranya berubah.
Jadi manusia itu begitu terlahir tidak hanya didampingi oleh malaikat pencatat amal, tapi ada juga dari golongan bangsa jin, disebutnya Qarin. Nah ya, dalam bahasa Arab Qarin itu sebetulnya juga berarti sahabat. Ada 14 kata minimal untuk sahabat di dalam bahasa Arab. Ya Rafiq, Sohib, ya Sodiq. Kayak di Indonesia juga banyak ya. Sahabat, teman, kolega, besti, ya. Orang Hokian nanti bilang hopeng gitu ya. Nah itu ada berdasarkan tingkat kedekatannya ya. Qarin adalah tingkatan yang paling dekat, karena sedekat-dekatnya orang sama orang, contoh suami istri nggak mungkin 24 jam bersama, betul ya. Qarin 24 jam dari dia lahir sampai meninggal ikut nempel. Makanya tahu pasti segala hal tentang orang itu. Nah, jin wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, surat 51 ayat 56 Az-Zariyat. Kita diciptakan, berikut juga jin untuk beribadah. Kayak manusia, ada yang nggak beribadah juga kan, nggak taat. Maka jin juga ada yang taat, ada yang tidak taat. Kalau dia tidak taat, orangnya yang diikutin meninggal, nggak bisa ngasih was-was lagi ke orang yang dia dampingi, ya udah keluarganya aja. Keluarga tersebut yang tadinya kalau ada masalah ambil wudhu, sujud, sholat, sekarang kalau ada masalah nunggu si anak kesurupan, siapa tahu nanti ada jawabannya dari dia. Rusak tidak akidahnya? Itu dia. Nanti kan kalau udah sholatnya, udah sholat, udah zakat, udah puasa, udah haji, tapi meyakini kepada selain Allah, atau rusak. Ya. Maka bayangkan kalau misalkan ada orang yang istilahnya tadi bisa terbang. Gimana cara bedain karomah sama diganggu jin? Kalau karomah datang dari ketakwaan yang luar biasa. Dan bahkan kadang orangnya nggak tahu dia punya karomah. Kalau tahu pun nggak akan caper diunjukin ke orang-orang, karena dia tahu dia hamba Allah, takut ditunjukin orang malah jadi ngarepnya ke dia, nggak kepada Tuhannya. Dan juga tidak bisa dilatih. Tiba-tiba ada satu kejadian yang luar biasa, bahkan dia tidak menyangka, giliran ditunjukin di hadapan orang malah jadi bisa nggak bisa tuh di hadapan Allah. Ya. Tapi datangnya dari ketakwaan. Makanya kan sederhana, kalau ada orang yang, tapi kok dia beneran bisa ngeramal? Kok beneran dia bisa datengin hujan? Tapi punten ya, sholat enggak, atau bahkan auratnya terbuka kemana-mana, ya punten lah, dia lagi digangguin abang sajid. Ya, nah, tujuannya jelas supaya akhirnya tidak beriman kepada Allahnya. Sana silakan, mau sholat, zakat, puasa, haji, tapi selagi akhirnya akidah rusak kan repot. Balik lagi ke bicara tentang istiqomah, khairu min alfi karomah. Maka kalau ada orang yang tadi jelas-jelas misalkan bisa terbang, bisa menggandakan uang, bisa ngeramal, bisa apapun itu, kumpulkan 1000 kemampuan seperti itu, di hadapan Allah tetap masih lebih baik orang yang istiqomah daripada orang yang punya 1000 kemampuan luar biasa kayak begitu. Ya. Karena mati semua bakal, cita-cita semua pengen ke surga. Buat kesana cara paling gampangnya harus husnul khotimah. Kalau ditanya gimana cara paling mudah atau paling terjamin supaya wafatnya husnul khotimah, ya jawabannya satu memang, istiqomah. Supaya kapanpun dipanggil, kalau kita istiqomah dalam kebaikan, ya kapanpun dipanggil tes standby gitu. Ya. Kecuali udah dapat bocoran meninggal umur 63 jam 2 lewat 15 di lokasi mana, pas lagi ngapain, bisa standby ya. Boarding passnya udah keluar soalnya, cuman kan nggak tahu, ini dia nggak tahu, karena nggak tahu justru itu ya, jadi untuk yuk dijaga, mudah-mudahan standby aja ya. Istiqomah tuh harus berapa tahun kok? 60 tahun cukup nggak? Kalau setelah 60 tahun taat terus setahun terakhir dalam hidupnya nggak taat lagi, ya nggak istiqomah. Setahun bisa nggak istiqomah? Bisa, asal berhentinya karena mati, bukan karena lain-lain. Dia beneran berhenti ibadahnya karena mati, ya. Ya udah berarti istiqomah, ya. Gimana biar lebih mudah istiqomahnya? Nah ini dia. Ini sebetulnya salah satu cara ya kita ngaji kayak begini. Cuman, ngaji itu biasa yang bertambah 2. 1 nambah ilmu, 2 nambah yakin kepada Allahnya. Yang ilmu, kita tidak menafikan betapa pentingnya luar biasa ilmu dalam Islam, tapi insya Allah ilmu lebih mudah dicari.
Karena kalian punya internet. Bahkan sekarang semua orang bisa berfatwa. Hukum sulam alis, cari langsung tahu. Hukum kalau misalkan hewan kurban terus kulitnya dimakan sama yang atau diambil sama yang ngejagal, lah itu bisa dicari semuanya, ya. Tapi kan yakin ini yang mahal. Karena bahkan pun yang sedang bermaksiat pun kalau ditanya hukumnya dia tahu hukumnya apa. Apakah para maling di negeri ini dia korupsi karena tidak tahu hukumnya korupsi apa? Tahu. Nggak mungkin dia ditangkap KPK. Bapak kenapa korupsi? Terus dia jawab, oh nyolong duit rakyat tuh nggak boleh. Nggak mungkin. Tahu pasti. Nggak mungkin orang selingkuh digerebek anak istrinya di hotel. Anak istrinya nangis, Bapak kenapa selingkuh Pak? Suaminya dengan polos menjawab, oh tidur sama istri tetangga tuh nggak boleh. Hayang nyamuk no ayahnya. Tahu dia. Cuman itu manusia tuh kadang punten ya. Dia tahu Allah nontonin kita maksiat, tapi tetap jadi maksiat. Sedangkan papasan sama tetangga bisa bikin dia nggak jadi maksiat. Selingkuhan udah di hotel. Si pria ini mau masuk menemui selingkuhannya di atas. Ketemu tetangga di lobi. Pak, saya lihat istrinya di rumah. Kok bapak di sini? Ayo mau ngapain? Mau ngasih surprise. Ini baik jadi suami teh. Saya pamit ya. Bisa di WA tuh selingkuhan. Kadang namanya diganti agen asuransi, paket COD, tukang galon. Apa weh terserah dia. Maaf aku nggak bisa ke atas. Ada tetangga. Makanya kadang kata guru kami yang jadi dosa itu bukan sekedar perzinahannya, tapi sekurang ajar itunya kita sama Allah. Kita tahu Allah tahu tetap jadi maksiat. Tetangga tahu, satu lagi bukan 1000 tetangga yang padahal surga kita nggak di mulut dia, bisa nggak jadi itu. Makanya kan pilihannya setiap kali ada orang bermaksiat terus menerus, pilihannya cuma 2. 1, Allah buka aibnya. 2, Allah matikan dia waktu lagi maksiat. Kenapa dibuka aibnya? Allah suka gitu mempermalukan hambanya? Enggak. Karena kadang ada hamba yang Tuhannya bukan Allah, tapi Tuhannya mulut orang. Dulu sempat ada di bioskop film Ipar Adalah Maut katanya. Ibu nonton tidak? Ya kita nggak harus bahas filmnya, tapi kan biasanya mohon maaf perselingkuhan itu baru berhenti kapan? Ketika ketahuan. Coba nggak ketahuan? Ya. Nah ketika ketahuan, dihujat, dicaci, contohlah artis selingkuh, ketahuan, maka ya punten ya, dia tahu Allah tahu, tapi masalahnya Tuhannya bukan Allah. Ketika netizen tahu, bisa berhenti itu maksiat. Ya. Malu mungkin ya. Ya alhamdulillah malu pun masih sebagian dari iman. Dihujat satu Indonesia, alhamdulillah itu juga pertolongan. Karena hujatannya nggak ada yang sia-sia, itu lumayan DP gugurin dosa daripada maksiat terus tanpa pernah ketahuan, dibalasnya nanti semua setelah mati. Oh lebih ajib itu asli ya. Nah kalau udah ketahuan masih aja diulang lagi terus maksiatnya mau nggak mau itu pilihan yang kedua. Kalau matikan pas lagi maksiat. AA pernah cerita ya, izin kita tentu nggak akan sebut tempat, nama, daerahnya, tapi adalah pejabat daerah di satu tempat, punya jabatan di pemerintahan, meninggalnya di losmen remang-remang hotel murahan pinggir jalan, tanpa busana dengan sesama laki-laki. Ya. Izin bertanya, apakah itu wafat yang termasuk hina? Hina. Tapi kalau ditanyanya diganti, kira-kira Allah yang segitu maha pengampun, maha pengasih, maha penyayangnya, akankah Allah setega itu matiin seorang hamba dalam keadaan sehina itu? Kalau dia maksiatnya baru sekali-kalinya itu seumur hidupnya, mungkin tidak. Nggak setega itu kayaknya Allah. Begitu ditanya, wah bener Pak, nggak kehitung udah berapa kali, sampai istrinya udah tahu, anaknya udah tahu. Berarti orang udah tahu, netizen udah tahu, rakyat udah tahu. Walaupun akhirnya dengan kebuka itu jadi tambah banyak yang tahu, tapi nggak berhenti, mau nggak mau, biarkan dia jadi pelajaran. Mungkin mati 1 bisa 1000 orang yang tobat itu. Ini kadang
Kalau kita punya maksiat yang masih terus berulang, terus masih hidup, ya lagi nunggu antara dua pilihan itu aja, ya. Bukan karena kita udah jago. Orang maksiat nggak ketahuan, tapi bukan karena jago nyembunyiin, karena Allah masih nungguin kita tobat aja. Aslinya mau Allah matikan kapan aja kan gampang. Quran surat 35, surat Fatir, ayat terakhir, ayat 45-nya. Pas pojok kiri atas sebelum Yasin, kesisa satu ayat, bawahnya Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Kalau sekiranya manusia maksiat, manusia diganjar atas dosanya sendiri. Jadi habis maksiat langsung datang hukumannya, Pak. Kata Allah, tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Berarti saya, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya pantas mati atas dosanya. Pertanyaannya, kenapa ini masih ramai kayak begini orang-orang? Gak punya dosa semua ya? Nggak mungkin, dah. Tapi kata Allahnya, walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Akan tetapi Allah akhirkan sampai waktu yang ditentukan. Oh, jadi setiap kali habis maksiat gak mati, teh Allah lagi nungguin kita tobat. Jadi sama, setan juga nggak suka kita tobat, tapi setan juga nggak akan bisa apa-apa kalau kita tobat. Allah berfirman, inna kaida syaitoni kana do'ifa, surat 4 An-Nisa ayat 76. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Kapan baru jadi kuat? Kalau diladenin. Nah, setan nggak suka tobat, tapi kalau kita tetap pengen tobat, dia bisa apa? Bapak dijambak gitu atau lagi wudhu, di sliding, di tackle, dicubit ginjalnya gitu. Lagi ruku disuntrungin, nggak akan. Maka paling banter dia ngapain? Was paling. So iye lalu tobat ntar dia balik lagi kayak aja. Atau dikasih yang sok halus. Kita tuh banyak dosa. Layakkah dosa kita ini diampuni Allah? Hati-hati kalau ada yang pernah mikir kayak gitu, itu waswas syaitan. Karena kalau Allah emang berdasarkan ayat tadi, surat 35 ayat 45, kalau Allah emang udah nggak pengen ngampunin kita, gampang, matiin aja waktu lagi maksiat. Kenapa ini hari hidup kan nih? Kenapa mesti pada hidup? Lihat orang juga sama. Kok saya lihat dia maksiat, bahkan kerekam nih, kok ada rekaman CCTV-nya. Tanya aja, yang kamu lihat lagi maksiat masih hidup nggak? Masih sih. Oh ya udah, berarti yang punya langit dan bumi aja masih kasih dia kesempatan. Apa hak kita nentuin neraka orang? Ya. Jadi gitu aja, waswas syaitan lemah. Baru jadi kuat kapan? Kalau diladenin. Di rumah bapak nyalain murotal 24 jam. Setan betah nggak? Nggak. Senggak betah-betahnya dia nggak akan bisa mencet tombol matiinnya sendiri, Pak. Horor juga tiba-tiba mati. Paling ngasih was-was, ganti dong, jangan Quran wae, ganti. Kalau misalkan gua nggak mau ganti, emang mau apa? Dibanting gitu murotalnya? Nggak bisa. Baru jadi kuat kapan? Kalau diladenin. Makanya jangan diladenin. Ibu-ibu ngambek sama suaminya. Bosen di rumah, reunian, ketemu mantan, wah repot ini. Ya, CLBK ya Bu ya. Tahu CLBK Ibu? Cepat lari bau kentut. Nah, bukan ya. Cinta lama belum kelar, bersemi kembali. Ya. Tahu-tahu tengah malam ada WA misterius yang sangat santun. Assalamualaikum ukhti. Aduh, Bu. Pertanyaannya cuma satu, Teh, Bu. Kalian yakin cuma kalian doang yang di WA? Hati-hati ya, di luar itu ada 2 spesies. Satu buaya hijrah. Yang kedua, ini lebih bahaya, playboy syariah. Hati-hati. Suara kucing gimana Bu? Mel. Suara kambing? Suara bebek? Suara buaya? Assalamualaikum ukhti. Hati-hati Bu, mereka udah punya template. Ketika salamnya dijawab, jangan heran jika mereka akan mengingatkan untuk bertahajud. Ya. Masya Allah, na'udzubillahin. Ya. Yang repot kalau diladenin. Masih ada malam bagi kita udah tahajud. Kamu udah tahajud belum? Dibales lagi. Iya nih Bang, aku juga lagi ruku. Yeah. Gimana lagi ruku?
Kalau diladenin lama-lama, kamu ada yang marah nggak kalau aku ngechat? Allah. Suami kamu ngambek, oh suami aku juga sibuk sendiri, mulai cerita kurangnya suami, ya. Ah, kamu masih lucu seperti dulu, mulai menggali kenangan lama. Bagaimana kalau kita besok makan siang? Aduh, repot. Coba kalau dari awal udah langsung diblok, siapa dia? Cuman segelintir masa lalu kita kok. Tapi kalau diizinkan masuk, bukannya orang yang pada selingkuh pada ngomongnya apa coba? Perasaan ini sudah terlalu dalam kok. Ya Allah, dalam katanya. Ya, suruh siapa dicelupin dalam-dalam ya. Maksudnya ditancepin ya. Menancap ke hati. Ya. Jangan dikasih celah, jangan dikasih celah. Ya. Tutup. Karena ya sulit nanti kalau kita bicara pengen istiqomah dan tipu daya syaitan itu sebetulnya lemah. Kita sendiri yang ngeladenin, dan tadi kita bicara pengen supaya yakin. Yang mahal yakinnya Pak, betulan asli. Sampai kadang kalau ada kajian, kok tolong bahas spesifik ya, tolong bahas judi online. Terus pertanyaan paling umumnya kan kadang ditanya, apa sih yang menyebabkan ada judi online? Punten, jawaban saya satu, nggak yakin sama Allah, udah gitu aja. Kalau ada yang beralasan, tapi kan kok saya kena himpitan masalah ekonomi, saya bisa kenalin orang yang memilih mendingan saya mati daripada ngambil yang haram. Berarti bukan karena himpitan ekonomi, itu nggak yakin aja sama Allah. Lupa bahwa dia nggak mungkin diizinin lahir kalau tidak dijamin rezekinya. Akhirnya berani nyolong, berani korup, berani judi, dan ngerembetnya macam-macam kalau udah nggak yakin sama Allah. Suami pelit kepada istrinya, mungkin karena tidak yakin kalau ngasih ke istri bakal Allah ganti berkali-kali lipat lebih besar. Betul begitu ibu-ibu? Mau direkam nggak buat si bapak? Awalnya nggak yakin, dan dengan tidak yakin, efek yang lainnya stres asli. Nggak yakin rezekinya dijamin. Aduh kok saya stres, 5 tahun lagi mau pensiun. Gimana uang pangkal anak-anak? 5 tahun lama itu teh. Sedangkan anak kita ada yang jamin. Di surat Al-Kahfi, waktu Nabi Musa ketemu Nabi Khidir kan protes, ini kenapa kita ngebangun rumah 2 anak yatim ini? Di ayat ke-82-nya dijawab kan, ini kehendak Tuhanmu, dan wa kana abuhuma solihah, karena ayahnya soleh. Kalau di tafsir Al-Azhar Buya Hamka, beliau lebih memilih menerjemahkannya karena orang tuanya yang soleh. Apa andil kita buat anak? Ayo, kita yang bikin tangan dan kakinya gitu. Alisnya pun tidak. Jangankan bikin orang, gambar orang aja kita jelek, petot. Ya. Tapi anak kita punya Allah, tugas kita melayakan diri kita di hadapan pencipta anak. Perhatikan, kita bangun rumah, siapa yang bangun? Tukang. 2 anak yatim ini rumahnya mau roboh. Allah utus 2 orang nabi untuk jadi tukangnya. Karena alasan apa? Orang tuanya soleh. Nah, kita ngelayakin diri atau enggak? Udah gitu aja. Bahkan kalau kita baca tafsirnya, tidak diceritakan anaknya soleh. Bahkan ada riwayat tafsir yang menjelaskan bahwa yang soleh bukan ayahnya, tapi ayahnya punya ayah lagi, punya ayah lagi, punya ayah lagi, punya ayah lagi, 7 turunan. Uyutnya 7 turunan. Jadi kalau ada yang suka bercanda, kayaknya 7 turunan, mungkin dia habis baca tafsir ayat itu tuh. Jadi ketika kita udah ngelayakin diri, bismillah yuk. Saya kenal guru PAUD, gajinya sebulan 250.000 di dekat rumah mama saya. Dan dia anak yatim, tinggal di rumahnya berenam. Dia, ibunya, sama adik kandungnya 4. Cukup nggak 250.000 sebulan buat 6 orang? Gajinya memang cuma segitu. Walaupun kalau Allah pengen udah ngasih rezeki, makan mereka setiap hari. Iya sih, nggak bisa makan daging wagyu, tenderloin, improt, nggak bisa ya. Kadang nasi tempe, kadang nasi telur, cukup tapi hidup. Dan adik-adiknya sekolahnya gimana? Beasiswa semua karena hafiz Quran semua. Lingkungan saya hidup waktu di Thailand, bandar judi itu nggak masalah, duit nggak bisa kalah tuh dah. Tidur juga masuk duit. Kita bisa bayar guru dan sekolah termahal untuk anak-anaknya. Bahkan sampai ada yang bela-belain bangun sekolah sendiri buat anaknya. Beli tanah dulu, bayar arsitek dulu, walaupun akhirnya dikomersilkan. Ya. Tapi kalau Allah udah nggak ridho sama sumber duitnya, punten.
Anaknya ada yang mati overdosis narkoba, ada yang nyolong dari bapaknya, ada yang LGBT anaknya, homo, ya. Mungkin dia lupa leluhurnya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Maaf ya kalau ada yang namanya Pak Asep. Tapi kalau lagi libur di rumah, nanggung tahu kok, nanti ajalah 2:30, kan nanggung 2 episode lagi. Ada aja dalihnya, kok sholat kan harus khusyuk, ini masalahnya bikin penasaran, kita tamatin dulu biar nggak penasaran. Segitu ya. Taunya akhir episode lebih penasaran lagi, bukan penasaran, pinisirin boleh. Ya gitulah tuh ya. Kabar baiknya, Allah nggak pernah benci pendosanya. Allah cuma benci dosanya. Kalau yang dibenci pendosanya, habis duluan kita. Apalagi yang bicara banyak sekali dosanya. Ditutup aja sama Allah, diizinin ngaji di sini. Padahal aku yakin pasti ada yang orang soleh luar biasa di sini daripada yang ngomong. Nah, ditutupin aja sama Allah. Kalau mau jujur mau ke surga dengan cara apa itulah, bisa jadi ada dosa kita yang belum layak dihapus karena amalan kita segitu-gitunya. Sholat lupa rakaat wae, istighfar jarang, sedekah diirit-irit, etage zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, subuhnya 9:30 kadang-kadang sekalian duha, kasihkan bola Liga Champion ya. Udah mah sholatnya segitu, kul yakul huwae deh. Sekalinya gantiin atau ina lebih pendek. Sekalinya sholatnya lama, ruku sujud rakaat ketiga lama, padahal lagi mikir abis ini tasyahud apa berdiri ya. Jadi imam lagi nggak enak. Itulah kita teh sholatnya masih gitu, ibadahnya gitu. Makanya tahu-tahu suka dikasih fasilitas sama Allah. Ada yang ngutang tapi galakannya yang ngutang. Teman kerja ada yang julid padahal habis dia tolong, habis kita tolong dianya. Udahlah, fasilitas itu mah. Bu, tahu Asiyah nggak? Asiyah, istrinya Firaun. Tahu? 4 yang paling tinggi mereka. Apakah 4 yang paling tinggi itu masuk surga yang paling tingginya Allah itu karena hidup enak atau karena hidup pahit? Bukan berarti kita harus hidup pahit juga. Allah udah aturin. Allah udah aturin, ya. Cuman ya begitulah ya, Ibunda Asiyah, Masya Allah. Istilahnya punten ya. Kalau mikirnya kita mah, beliau tuh mantan ratu. Kalau misalkan cerai gitu ya, udah ceraiin aja si Firaun. Masa nggak ada yang mau sih mantan ratu soleha lagi? Ya. Cuman ngapain bela-belain tetap dampingin Firaun itu? Tapi ya ternyata sabar, karena sabarnya lebih besar. Karena sabarnya bukan ngadepin suami sembarangan nih, Firaun nih. Ya. Sedangkan kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Quran surat 39 Az-Zumar ayat 10. Hanya orang bersabarlah yang ganjaran pahalanya disempurnakan tanpa batas. Nah kalau misalkan sekedar ngadepin suami yang punten ya, naruh anduk sembarangan, ya, naruh gunting teh nggak ditaruh di laci lagi. Udah tahu kamar pakai AC, pintu dibiarin jemplong kebuka. Kalau ngambil baju teh atasnya diangkat dulu, jadi berantakan semua bawahnya, dengan ikut gregetan ya. Tapi dia sholat 5 waktu masih ke anak sayang. Iya sih, ke ibunya teh dingin gitu kayak kulkas 2 pintu. Dan nggak semua suami stand up komedian dah bu ya. Udahlah, bismillah. Investasi itu mah ya. Nah, kalau ada yang berkata, nanti dulu kok suami saya lebih parah dari Firaun. Bohong ibu ya. Kalau suami ibu lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran. Iya, karena nggak ada yang lebih parah udah.
Ya. Jadi udahlah, suka hiperbola, ngambek wae. Ngambekin apa sih? Sering ngambek itu tanda hamba dunia tuh. Kita kan hamba Allah. Nah, tapi ada hamba dunia. Hamba dunia itu cirinya 3. 1, selalu takut dengan yang belum terjadi. 2, selalu menyesali yang sudah terjadi. 3, GTA, galau tiada akhir. Takut dengan yang belum terjadi. Kok gimana ya, kok anak saya uang pangkal saya bentar lagi pensiun, bentar lagi 5 menit lagi bu. Ya enggak sih, 5 tahun lagi. Atau 5 tahun bisa. Atau gini deh, ada psikolog bilang gini, dari 100% hal yang kita takuti, yang kejadian itu biasanya cuma 15% secara statistik nih, udah disurvei. Jadi 85%-nya nggak pernah jadi nyata sama sekali, tapi udah bikin kita nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau tidur, besoknya tipes. Rugi tidak? Rugi. Ini contoh ya. Ibu saya boleh tanya, boleh? Punten ya, di sini mohon maaf, ada tidak janda yang ditinggal wafat oleh suaminya? Ada? 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 Nah, alhamdulillah. Bukan alhamdulillah sih, maaf ya. Dan saya nanya kayak gitu bukan pengen nafkahin ya, maaf ya. Enggak, maksudnya gini, suka ditanya kan. AA juga suka nanya. Ditinggalnya sudah berapa waktu bu, berapa tahun? Ada yang jawab 3 tahun. Ada yang lebih lama. Sejauh ini rekornya saya nemunya yang 30 tahun. Maka kan suka ditanya, Bu, ibu 30 tahun terakhir ini hidup? Napak sih kok, berarti hidup kan nih? Oh iya, oke. Ibu, kapan terakhir makan bu? 30 tahun yang lalu? Enggak, tadi pagi makan. 30 tahun terakhir ditinggal suami, ibu makan setiap hari? Makan. Anak-anak? Ada. Udah lulus, udah kerja. Uang pangkalnya gimana bu? Ada weh, bismillah. Lemari ibunya? Ada. Bajunya 1? Enggak, banyak. Oh benar, berarti rezeki itu bukan dari suami, tapi dari pencipta suami. Kalau rezeki dari suami, udahan itu sekeluarga. Terus kadang kita takut duluan dengan yang belum kejadian. Oh capek ya Allah. Ya.